Kebakaran kilang Pertamina pada Sabtu 13 November 2021 menambah daftar jumlah kilang minyak milik Pertamina yang terbakar sepanjang tahun ini. Tercatat sudah ada 3 kali kilang minyak Pertamina terbakar di sejumlah daerah selama tahun ini. Sebelumnya kilang minyak Cilacap juga pernah terbakar pada Jumat 11 Juni 2021. Selain itu kilang minyak Pertamina lainnya di Balongan, Indramayu, Jawa Barat juga pernah terbakar pada Senin 29 Maret 2021. Berulangnya peristiwa kebakaran kilang minyak milik Pertamina belakangan ini menyulut pertanyaan publik, mengapa Pertamina belum juga membuat sistem pencegahan kebakaran yang mumpuni di semua kilang miliknya. Kita akan membahas masalah ini, pemirsa, bersama dengan Corporate Sekretari PT Kilang Pertamina Internasional, ada Pak Ifki Sukarya. Selamat sore, Pak Ifki. Selamat sore, Mbak Juwita. Iya, Pak Ifki, kita mau update nih terkait dengan penyebab pasti kebakaran tangki kilang yang di Cilacap. Ya, baik ya. Terima kasih, Mbak Juwita. Jadi saya ingin meluruskan terlebih dahulu seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Juwita bahwa terjadi kebakaran di kilang minyak Pertamina. Jadi kami luruskan bahwa beberapa kebakaran terjadi bukan di kilang ya, terjadi adalah di tangki ya, tangki untuk penyimpanan hasil pengolahan ya berupa produk ya, produk. Jadi seperti itu. Nah, jadi ataupun untuk penyebab kebakaran tangki di kilang minyak RU 4 Cilacap ya Sabtu kemarin, untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan apa penyebabnya karena satu, kami membutuhkan waktu untuk melihat seperti apa kejadian yang sesungguhnya ya, nanti akan kita lihat melalui sebuah proses investigasi. Jadi kami saat ini lebih pada fokus bagaimana kita bisa menanggulangi kebakaran agar kebakaran bisa kita tangani, kita kendalikan sehingga bisa kita padamkan dengan cepat. Dan kedua adalah bagaimana kita bisa mengamankan warga sekitar ya agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Baik, tangki yang ada di kilang seperti itu ya Pak ya. Jadi sejauh ini betul. Penanganan terkait dengan kebakarannya sudah sejauh mana? Ya, jadi kilang ini kan sudah didesain berdasarkan standar internasional ya. Tentunya apa yang kami miliki di sana sesuaikan dengan standar internasional. Demikian pula dengan perlengkapan alat-alat pencegahan ya yang harus kita miliki ya, dan kita pasang di sana untuk bisa melindungi kilang dari kejadian kebakaran. Seperti itu, Mbak. Baik, ini kan ada 3 kali peristiwa kebakaran tangki di kilang minyak sepanjang tahun ini, di kilang minyak Pertamina seperti itu. Pak Ifki, apakah dari Pertamina sendiri punya kesimpulan terhadap kebakaran yang terjadi ini? Mungkin penyebabnya sama atau seperti apa, Pak Ifki? Ya, saat ini karena proses investigasi untuk kejadian-kejadian yang terjadi, kebakaran di instalasi tangki yang ada di kilang Pertamina ya. Jadi kami memang menunggu waktu ya kapan hasil investigasi kami peroleh ya, karena memang investigasi ini memerlukan waktu yang tidak sedikit ya. Kedua juga bahwa investigasi juga tidak dilakukan oleh Pertamina sendiri ya, jadi kami juga ada investigasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau lainnya. Nah seperti itu. Dan kita nanti meskipun investigasi itu belum kita peroleh, langkah-langkah yang kita lakukan adalah hal-hal yang memang menjadi concern untuk upaya-upaya perbaikan yang bisa kita lakukan, seperti halnya upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan upaya pencegahan dari akibat akibat dari faktor alam ya seperti petir. Jadi kami sudah melakukan assessment ya, sudah melakukan assessment untuk seluruh kilang yang dimiliki oleh Pertamina ya, mana yang memang alat pencegahannya yang memang harus ditingkatkan kemampuannya dan juga harus dilengkapi lebih banyak lagi karena bisa jadi bahwa intensitas cuaca yang berbeda dengan dahulu itu juga menjadikan faktor yang memang kilang-kilang kami harus bisa ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi ya fasilitasnya. Dan juga
dalam konteks saat ini di mana cuaca sedang musim hujan juga, terutama di Pulau Jawa, itu pun kami strateginya bagaimana mendahulukan upaya-upaya perbaikan yang kilang-kilang kami yang ada di Pulau Jawa. Seperti itu yang kami lakukan. Apakah pemetaan untuk peningkatan kualitas dan juga pencegahan seperti itu di tangki-tangki hanya di Pulau Jawa aja? Karena kalau kita lihat untuk perubahan cuaca kan tidak hanya di Jawa, Pak, dan juga masyarakat juga yang menjadi korban terdampak kalau misalnya terjadi kebakaran. Ya, jadi Mbak Juwita, seperti yang tadi saya sampaikan, ya seluruh kilang Pertamina ya yang ada di Indonesia, baik yang ada di Sumatera, di Jawa maupun di Kalimantan dan juga di Papua ya. Jadi karena memang saat ini kami pantau ya di Jawa intensitas cuacanya yang cukup tinggi. Jadi kami strateginya bagaimana kilang-kilang ini yang perlu kita prioritaskan terlebih dahulu. Tentunya kita juga sambil memantau kilang-kilang yang ada baik di Sumatera maupun di Kalimantan dan lainnya. Seperti itu, Mbak. Baik, nah strateginya Pak, untuk penanganan ataupun bagaimana pendekatan ke masyarakat yang tinggal di sekitaran kilang minyak Pertamina itu seperti apa? Karena ada bahkan masyarakat yang terkena dampak kemarin bahkan tidak tahu dari mana asalnya, kenapa bisa sampai ada percikan hitam seperti itu. Bagaimana pendekatannya ke masyarakat? Ya, memang kejadian kebakaran ini kan menimbulkan dampak ya, seperti halnya tadi ya, adanya asap ya yang memumbung, yang kita juga tidak tahu asap ini akan kemana ya larinya, dan kami sudah pantau ya, ternyata untuk yang Cilacap ya seperti contoh yang kasus Juni yang lalu kami pantau bahwa asap lebih ke arah laut ya, yang sekarang berbeda arah ya. Tentunya kami juga melakukan upaya identifikasi di lapangan untuk melihat kemana arah asap. Disitulah kami prioritaskan untuk melihat sejauh mana dampak yang terjadi kepada masyarakat. Seperti itu, Pak. Pak Ifki, selama akan meningkatkan untuk sistem pencegahan bagaimana tangki di kilang minyak ini tidak gampang terbakar seperti itu dengan adanya, sebenarnya memang sudah ada standar internasionalnya, tapi strateginya apa saja yang akan disiapkan untuk supaya tidak terjadi lagi, Pak Ifki? Ya, baik Mbak Juwita, jadi tidak hanya upaya-upaya pencegahan yang kami lakukan ya, dengan tadi memasang perlengkapan, memperkuat, tapi juga kami secara internal bagaimana meningkatkan kemampuan personil dan juga perlengkapan peralatan dalam hal penanggulangan ya, bila mana ada terjadi hal yang tidak kita inginkan ya, dan juga bagaimana kita melakukan upaya lebih baik lagi dalam hal berkoordinasi sehingga dalam upaya penanggulangan itu bisa terlaksana dengan lebih efektif dan maksimal dan memberikan hasil yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Tapi sejauh ini ada tantangan nggak Pak untuk bisa meningkatkan dari sistem pencegahan dan juga meningkatkan sistem koordinasi di Pertamina? Ya, kembali lagi, artinya tantangan itu selalu ada ya. Bagaimana kita bisa tadi mencegah, ya, bagaimana kita bisa menanggulangi cara lebih baik, ya, dan juga budaya safety yang terus kita kembangkan, ya, kita budidayakan kepada para pekerja, baik yang ada di area operasi maupun non operasi ya, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan ya tidak terjadi. Kalaupun terjadi, mohon maaf ya, kita bisa menanggulanginya secara baik dan bisa secara cepat penanganannya. Demikian, Mbak. Baik, kita pastinya menunggu bagaimana proses investigasi ini. Tapi sebenarnya dari Pertamina sendiri sudah bisa memperkirakan tidak untuk proses investigasinya berapa lama, Pak Ifki? Mohon maaf, Mbak, suaranya kecil. Pak Ifki, dari Pertamina sendiri ada semacam target untuk bisa menyelesaikan investigasi ini berapa lama? Oh ya, jadi kami lihat dari kondisi yang berkembang ya dalam proses investigasi sendiri. Ya, jadi kami berharap tim ataupun kami juga tidak tahu nanti dari pemerintah sendiri menurunkan investigator. Jadi tentunya kami berharap upaya pelaksanaan investigasi ini dengan kondisi yang ditemui di lapangan
itu bisa diselesaikan sebaik dan secepat-cepatnya gitu, Mbak. Baik, kita harapkan juga demikian supaya tidak terjadi lagi hal serupa. Pak Ifki, terima kasih telah bergabung bersama kami sore ini. Sehat selalu, Pak Ifki. Baik, terima kasih kembali, Mbak Juwita. Selamat sore. Dan pemirsa, itu dia dialog kita bersama dengan Korporat Sekretari PT Kilang Pertamina International Ifki Sukarya.